Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwa Bancin dari Ilmu Perpustakaan 1 semester 2 dengan NIM 0601231010. Di sini kita akan membahas mengapa civil society di belakangan Indonesia dan apa solusi yang tepat menurut saya. Pengekangan terhadap civil society atau masyarakat sipil di Indonesia memiliki akar historis dan kontemporer yang kompleks. Selama era Orde Baru, kontrol ketat terhadap organisasi masyarakat sipil dilakukan untuk mempertahankan stabilitas politik dan kekuasaan. Meskipun era reformasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, masih ada kecenderungan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas civil society yang dianggap mengancam kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Beberapa alasan pengekangan ini termasuk kekhawatiran akan instabilitas politik, persepsi bahwa beberapa organisasi masyarakat sipil dipengaruhi oleh kepentingan asing, atau upaya untuk menghindari kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, adanya undang-undang yang multitafsir seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Ormas juga dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan berserikat dan berekspresi. Memastikan bahwa regulasi sejarah dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Kedua, penguatan dialog antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi kecurigaan. Ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam advokasi dan tata kelola yang baik, pemerintah yang mengakui peran penting masyarakat sipil dalam membangun dan demokratisasi serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan kebijakan. Edukasi publik tentang peran dan fungsi masyarakat sipil dalam demokrasi juga penting untuk membangun dukungan publik yang penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminasi terhadap semua pihak, termasuk aparat pemerintah yang melanggar hak-hak masyarakat sipil harus ditegakkan. Komunitas internasional dapat berperan dalam mendukung penguatan masyarakat sipil di Indonesia melalui program-program capacity building dan berbagai pengalaman. Namun, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari persepsi intervensi asing. Akhirnya, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menghormati dan melindungi orang demokrasi, termasuk kebebasan berserikat dan berekspresi. Dengan menerapkan solusi-solusi secara konsisten, diharapkan masyarakat sipil di Indonesia dapat berkembang sebagai mitra pemerintah dalam membangun demokrasi yang sehat dan pembangunan yang inklusif. Baik, adapun kesimpulannya, pengekangan terhadap organisasi masyarakat sipil di Indonesia mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi ancaman stabilitas politik dan kekuasaan.